Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa, untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Apa Sora hari ini tema pembacaannya? Tema pembacaannya hari ini adalah penyesalan seseorang yang mencampakkan kamu ya. Ada seseorang yang mungkin telah mencampakkan kamu tapi merasa menyesal. Kita akan lihat bagaimana cerita kalian nantinya ya. Dan jangan lupa Sora mau minta dulu izin ya. Sora sedang dalam kondisi tidak begitu fit ya. Jadi sedang kayak batuk pilek gitu. Jadi nanti di sela-sela Sora akan pause untuk membuang ingus ya di dalam hidungnya Sora. Mohon dimaklumi ya. Sekarang kita akan lihat, semoga hal-hal baik akan terjadi sepanjang pembacaan ini. Oke. Yang pertama adalah ada energi dari forgiveness ya. Jadi jelas seseorang yang merasa bersalah sama kamu sekarang merasakan energi perasaan merasa bersalah, dan kalau Sora lihat di sini, orang ini membutuhkan pengampunan kamu atau butuh kamu memaafkan mereka. Jadi di sini ada yang merasa bersalah, dikejar-kejar perasaan merasa bersalah gitu loh ya, dan nggak tenang juga karena mungkin banyak dari mereka yang telah menyakiti kamu dan tidak meminta maaf ya. Mungkin mencampakannya ada yang langsung to the point, tapi ada juga mungkin yang ghosting, yang tiba-tiba ngilang, yang tiba-tiba menjauh dan sebagainya ya. Jadi di sini dia menyadari bahwa di sini ada energi luka yang banyak memberikan kekecewaan yang harus dimaafkan gitu ya. Dan di sini dia itu emosinya jadi banyak sekali ke trigger ya. Banyak sekali memori-memori tentang kamu, hal-hal tentang kamu yang belum bisa di let go oleh dia. Jadi orang ini tuh kayak merasa banyak sekali emosi dia yang nggak tenang, pikiran dia yang nggak tenang, emosi dia naik turun ke trigger karena emosi negatif yang tertinggal dari dia berbuat salah dan belum minta maaf sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini. Selain daripada itu, ya, di sini juga ada energi sinkron. Jadi sebenarnya dia kepikiran kamu, di satu sisi kamu juga kepikiran dia. Artinya di sini masih ada koneksi di antara kalian. Walaupun koneksi emosinya itu bisa saja karena rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, tapi artinya di sini sinkron. Ada hal yang dia yakin dan percayai ya, bahwa ada hal yang berjalan beriringan. Jadi apa yang kamu rasakan dia rasakan dan sebaliknya. Atau ada hal-hal yang kamu pernah katakan ke dia dan sekarang itu beneran kejadian gitu ya. Jadi segala sesuatu tuh kayak cocok dengan apa yang pernah kamu bilang sama dia. Mungkin kayak kamu pernah marah sama dia, mungkin pernah ngomong kayak kamu akan ngerasa ikutin perasaan bersalah terus-terusan kalau kamu tidak pernah minta maaf sama orang yang kamu salah dan sebagainya ya. Di sini dia menyadari bahwa ya kesalahan-kesalahan ini memang dia selalu banyak yang merasakan bahwa berusaha tidak peduli gitu ya terhadap apa yang telah terjadi ya. Ternyata hal yang terjadi di antara kalian ini masih mengganggu dirinya dia, masih mengganggu hidupnya dia. Tapi di satu sisi, ini bisa jadi sebuah indikasi bahwa orang ini adalah mempergunakan pihak lain atau pihak luar yang dijadikan alasan untuk mencampakkan kamu ya. Mungkin saja karena ada orang ketiga, mungkin saja karena ada keluarganya, anggota keluarganya, kerjaannya kah gitu loh. Jadi kalau dibilang pihak ketiga belum tentu berarti manusia lain, belum tentu berarti selingkuhan ya. Tapi artinya orang ini banyak terlibatkan oleh pihak luar. Pihak luar banyak ikut campur dalam hubungan ini gitu ya. Yang mungkin nggak dapat restu dan sebagainya gitu loh ya. Orang ini ternyata masih menyimpan hasrat terpendam ke kamu di balik segala situasi yang dia mencampakkan kamu, tapi sesungguhnya masih ada hasrat di dalam diri dia yang tidak pernah benar-benar padam ya. Oke. Dan sekarang ya, selain dia merasa terkejar dengan perasaan bersalah ke kamu, di sini ada perasaan dia merasa kesepian dan sendirian. Dengan situasi yang terjadi sekarang, dia merasa seperti kesepian,
sendirian gitu loh. Dan dalam situasi kesepian dan sendirian ini banyak dari mereka yang akhirnya semakin merasa dikukung oleh perasaan merasa bersalah itu. Ya. Dia berusaha lari dari perasaan dia ke kamu, berusaha untuk tidak terikat sama energi kamu. Tapi di sini tidak bisa melepaskan itu semua. Ya. Masih ada energi di mana dia susah untuk melepaskan keterikatan dia ke kamu, perasaan-perasaan dia ke kamu. Ya. Dan dia sudah menyadari bahwa dia sebenarnya merasa ini deja vu. Artinya apa? Sebelum sampai ke poin dia benar-benar mencampakkan kamu, sebenarnya dia pun merasa bahwa adegan yang terjadi sekarang dalam hidupnya dia ini sebenarnya dia sudah pernah dapat gambaran sebelumnya atau tidak terasa asing ya. Dia sudah tahu bahwa mungkin ini akan terjadi seperti ini kalau dia mencampakkan kamu gitu. Jadi kayak kok nggak asing ya, ternyata ini yang terjadi kalau aku mencampakkan kamu. Dan sebenarnya dia sudah punya firasat, intuisi itu juga banyak ya. Tapi banyak yang kayak ya nyuekin intuisinya dan sebagainya gitu loh ya. Orang ini tadinya adalah seseorang yang bersemangat ya. Nah, jadi di awal keputusan dia untuk mencampakkan kamu begitu saja itu cuma ngikutin ego dan emosinya dia. Ya di awal dia bersemangat kayak nanti aku bisa move on kok. Nanti aku bisa cari yang lain dan sebagainya. Mungkin ada suatu perasaan kelegaan, mungkin ada suatu perasaan seneng, tapi itu lebih seperti euforia yang cuma sesaat saja. Ya, jadi seperti merasa lega sesaat, tapi ternyata sekarang sesudahnya malah diikuti oleh perasaan merasa bersalah. Dia pun sekarang masih bingung sebenarnya. Kenapa kok aku menyesali telah mencampakkan kamu? Dia juga sekarang banyak yang bingung harus kayak gimana sama hidupnya. Karena kalau orang di sini banyak yang jadi mengalami mumet ya. Pikirannya mumet, jadi nggak bisa mikir bener-bener. Jadi tapi di satu sisi juga bingung harus gimana gitu. Jadi seperti banyak kegalauan, ketidakjelasan gitu ya dalam hati dan emosinya dia. Ya, tadinya dia mungkin orang yang bersemangat gitu loh. Tapi kalau yang suara lihat di sini banyak yang sekarang malah jadi nggak bersemangat lagi semenjak kehilangan kamu. Di sini banyak duka dan kekecewaan. Ya, jadi di sini banyak yang murung. Justru setelah kehilangan kamu banyak yang murung dan sedih. Jadi seperti apapun ya, mereka berusaha menampilkan di depan kamu bahwa sebenarnya banyak sekali yang sebenarnya sedih dan murung kehilangan kamu. Oke. Dan ada energi dari berantakan. Jadi sebenarnya orang yang mencampakkan kamu ini merasa penuh dengan kesedihan, kekecewaan, ya, dan menyesali keputusan dia karena sekarang segala sesuatunya jadi berantakan. Pikirannya dia berantakan, hidupnya dia berantakan gitu. Itu kalau yang suara lihat ya. Jadi kayak ngerasa serba aut-autan. Keputusan yang salah itu membuat segala sesuatu jadi kacau balau. Makanya suara pernah bilang, setiap kali ngambil keputusan pikirkanlah dengan benar-benar. Karena keputusan tuh keputusan, karena bisa akan membawa ke banyak hal. Kita akan lihat ciri-cirinya dia ya. Seorang divine maskulin, wah langsung keluar ya energinya. Seorang divine maskulin, bisa saja gender, bisa saja energi ya. Divine maskulin di sini. Kalau suara lihat di sini, orang ini sebenarnya orang yang outgoing, banyak temannya, ya banyak bergaul. Di sini banyak yang bekerja berhubungan dengan banyak orang, ya. Tempat-tempat umum juga bisa, tempat layanan masyarakat juga bisa, ya. Kalau yang suara lihat di sini ada yang mungkin kerjanya juga event, yang berhubungan dengan event, pesta, workshop itu juga bisa, ya. Seminar. Seseorang yang di sini bisa diam-diam tapi menghanyutkan, ya. Diam-diam tapi bisa melakukan manuver-manuver atau gerakan-gerakan yang tidak kamu duga, ya. Tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini ada yang memang menghadirkan orang ketiga dalam hubungan, ya, atau dia menjadi orang ketiga dalam hubungan orang lain itu juga ada, ya. Tapi secara garis besar orang ini itu ada beberapa, tidak semua. Ada beberapa tuh banyak yang tidak suka sama orang ini. Artinya orang ini tuh mungkin banyak saja musuhnya atau orang yang nggak suka sama dia gitu. Orang ini tuh ada yang kesepian,
menyendiri kalau yang Sora lihat di sini. Dan sikapnya itu kokoh dengan pendiriannya, gengsi dan sebagainya gitu ya. Jadi meskipun dia salah tuh kadang-kadang susah untuk mengakui kalau dia itu salah ya. Ada kesombongan juga di sana, harga diri juga di sana gitu loh. Jadi meskipun dia sudah tahu itu toksik dan tidak baik, kadang-kadang susah dia mempertahankan sikap itu dan tidak berubah. Di satu sisi kalau Sora lihat di sini, dia sebenarnya orang yang bisa saja mengutamakan keluarganya, bisa saja orang yang di satu sisi senang di rumah, atau memang pekerjaan dia yang berhubungan dengan properti. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat apa sih indikasi-indikasi alasan kemungkinan besar dia mencampakkan kamu. Kalau Sora di sini sebenarnya udah jelas ya. Salah satu adalah kehadiran orang ketiga, ya, atau dia menjadi orang ketiga di hubungan lain, intinya ada yang lain. Ya, kita coba lihat apakah ada indikasi lain dia mencampakkan kamu karena apa. Di sini ada, kalau Sora lihat, ada yang mencampakkan kamu karena komunikasi kalian yang kurang berjalan dengan baik, itu ada, ya. Atau kedua, ada yang memang masih terikat. Ya, bisa saja karena terikat dengan pasangan sahnya atau terikat terhadap sesuatu yang lain. Tapi di sini Sora melihatnya ada surat, ada dokumen yang kuat. Jadi kemungkinan besar pasangan sahnya, ya. Itu juga bisa. Ya, jadi kalau ini third party situation, bisa saja ya dia mencampakkan kamu karena dia masih terikat dengan pasangan sahnya juga bisa. Nanti disesuaikan lagi ya kondisinya. Karena kan di sini orang ketiga, bisa saja dia yang jadi orang ketiga, kan vice versa ya. Itu yang Sora lihat. Atau ada sesuatu yang mengikat dia. Contohnya ya, ada kontrak kerja yang membuat dia itu harus ninggalin kamu karena mungkin harus kerja di luar kota, di luar negeri dan sebagainya. Pokoknya ada suatu kontrak yang mengikat dia, gitu ya. Dan masalah komunikasi. Nah, dia juga memang mencampakkan kamu karena memang di sini ada ketidaktulusan, ada pengkhianatan, ada memanfaatkan gitu tuh ya. Fox ini ada kelicikan di sana gitu. Jadi memang ya dia mencampakkan kamu, ada kelicikan di sana gitu. Yang berikutnya adalah dia tahu bahwa ya, kalau Sora lihat di sini masih banyak yang masih mau Sora bilangnya mungkin ya, mencari yang lain. Kalau dia masih single juga masih banyak yang kayak aku masih pingin cari yang lain, masih mungkin mau membangun networking dengan yang lain, mungkin merasa bisa dapetin yang lebih baik daripada kamu gitu loh. Itu ada. Atau memang kalaupun dia masih single banyak ada potensi ada cadangan yang lain juga. Jadi dia merasa mungkin kayak ya mencampakkan kamu tuh terasa lebih mudah karena ada cadangan yang lain, itu ada ya. Nanti alasannya bisa satu, bisa diborong semua, disesuaikan sama kondisi kamu ya. Di sini juga ada yang masih terkontrol oleh sosok besar dalam hidupnya. Jadi bisa saja ada yang tidak mendapatkan restu orang tua, ya ada. Atau kalau dia punya pasangan sahnya itu menjadi seseorang yang banyak mengontrol dia, ya, banyak mengatur dia. Entah dia memang kalah energi dari pasangannya, gitu loh ya. Misalnya contoh mungkin banyak ekonomi dia tuh ditunjang sama suami atau istrinya gitu. Atau di sini ada yang mungkin anak mama, anak papa yang mengikuti orang tuanya gitu loh. Yang mungkin kalian nggak dapat restu gitu loh. Dan ada juga yang karena kegalauan dia sendiri. Jadi dia mencampakkan kamu karena memang banyak yang dia tidak yakin, takut menghadapi kamu dan sebagainya. Sekarang kita coba lihat ya, kenapa dia menyesal telah mencampakkan kamu. Oke. Yang pertama adalah begitu banyak memori yang dia tidak bisa move on dari memori dia ke kamu. Ya. Artinya dia masih terbayang-bayang kamu terus ya. Dan di satu sisi dia juga terus dibayang-bayangi oleh mungkin ketika kamu menangis, kamu marah sama dia. Jadi itu semua seperti dalam tanda kutip menghantui dia dengan banyak sekali perasaan merasa bersalah dan perasaan negatif. Dan di satu sisi itu juga menyakiti dia juga ya. Dan ternyata dia masih punya hasrat yang sangat besar ke kamu. Artinya dia masih punya perasaan yang kuat ke kamu ya. Artinya too much ya, masih ada dorongan energi yang besar ke kamu. Jadi memang tidak bisa let go dan melupakan begitu saja. Dan dia merasa bahwa
kayaknya ini nggak selesai deh kalau nggak aku selesaikan sama kamu. Kalau nggak aku minta maaf atau ketemu kamu lagi, ini mungkin perasaan merasa bersalah ini, sakit ini mungkin tidak akan pernah berhenti karena terus dihantui, paham ya? Jadi dia menyadari bahwa dia harus selesaikan ini gitu. Kalau mau ini semua berhenti gitu loh. Di satu sisi dia mulai menyadari kalau dia ternyata takut kehilangan kamu. Jadi mungkin di sini ada dari kalian yang mungkin sekarang sudah mulai move on, melanjutkan hidup dengan yang lain dan sebagainya. Dia baru menyadari bahwa dia butuh kamu. Dia takut kehilangan kamu. Kita coba lihat kenapa dia takut kehilangan kamu. Quick aja ya. Ada cross ring. Dia masih terikat dengan karmik sama kamu. Itu satu. Jadi ada perasaan takut berpisah, takut merasa kehilangan karena masih terikat terus-terusan. Yang berikutnya adalah kamu jadi seseorang yang mungkin banyak sekali membantu dia menyelesaikan atau menopang dia dengan segala bebannya. Kamu sering sekali berulang kali beban-beban atau hal-hal yang jadi kesulitan buat dia, itu kamu banyak yang kamu bantu dan kamu tolong. Nih, under the deck-nya ada Clover. Kamu selalu membantu dia dalam situasi yang sulit, apapun itu, ya entah finansial, waktu kah, tenaga kah, apapun itu kamu selalu bantu. Sebisa mungkin kamu selalu mencarikan jalan keluar untuk dia, ya. Dan berulang kali kamu dalam tanda kutip menjadi penyelamat buat dia. Paham ya, penyelamat, penolong, penopang. Kamu bantu dia dalam banyak hal. Entah energi, entah waktu, entah finansial, apapun itu berulang-ulang kamu sering bantu dia gitu loh. Jadi dia tahu kamu salah satu orang yang sangat bisa diandalkan gitu loh. Dan dia berharap bahwa apa mungkin situasi bisa berubah ya. Karena dia sudah terlanjur mencampakkan kamu kan, tapi apakah situasi bisa berubah jadi lebih baik? Dan masih ada obsesi dia ternyata ke kamu. Jadi ternyata orang ini masih punya obsesi yang sangat besar ke kamu ya. Jadi kenapa dia menyesal mencampakkan kamu, ternyata nggak bisa lupain kamu. Dan hanya kamu yang banyak bisa mengerti situasinya dia. Gitu loh. Orang lain tuh mungkin ya, tadi Sora udah bilang, mungkin nggak bisa ngertiin dia kayak kamu. Gitu loh. Nggak bisa nolongin dia kayak kamu. Dan masih ada hasrat seksual dia ke kamu ya. Apapun itu, secara seksual, ini kan channelnya 18+ ya. Oke. Tapi di satu sisi, kalau Sora lihat banyak yang di dalam hidupnya dia sedang mengalami penolakan. Mungkin dia minta tolong sama orang, minta tolong sama teman atau siapapun itu ditolak. Dia berusaha cari kerjaan baru ditolak. Dia berusaha ngajakin bisnis bareng ditolak. Nah, dia merasa bahwa apakah mungkin ini adalah buah hasil karma? Hidup aku tuh banyak mengalami penolakan, sama seperti aku mencampakkan kamu atau aku menolak kamu. Gitu ya. Karena orang ini sekarang dalam situasi COVID. Dalam situasi benar-benar sedang terpuruk, jatuh, ya. Mungkin ada yang sedang sakit secara fisik juga, ataupun sakit secara finansial ataupun mental, ya. Dan banyak hal-hal tuh yang situasi tuh kayak gak kondusif buat dia. Gitu loh. Banyak masalah, ada yang mungkin punya masalah finansial, masalah relationship dan sebagainya. Tapi benar-benar energi di sekitar dia tuh sangat-sangat negatif. Gitu loh. Dan dia tahu yang bisa kuat untuk ngadepin dia dengan segala situasi dia ya cuman kamu. Dan sebenarnya dia sering sekali menangis setiap malam, mengingat kamu dan mengingat apa saja yang sudah terjadi di antara kalian. Dan dia tidak bisa melupakan visi-visi dia, gambaran-gambaran di kepala dia, kalau dia tuh akan berakhir ujungnya sama kamu. Dan dia merasa kayak mau gila. Ternyata aku nyampakin kamu, aku gak bisa move on. Oke, kita lanjutkan. Dia banyak situasi-situasi yang membuat dia itu merasa terpojok, hal-hal gak kooperatif buat dia, sehingga dia memang butuh kamu secara support dan sebagainya. Oke. Dalam situasi-situasi seperti itu, kamu kadang-kadang punya energi yang jadinya mungkin banyak kecewa, sedih, dan sebagainya. Untuk teman-teman yang perempuan, kamu bisa banget pakai gelang dari Butterfly Soul Bracelet, energi dari Rose Quartz yang bisa membawa energi cinta kasih, kelemah lembutan,
dan menghempas energi negatif ya. Nah, ini bisa kamu pakai ya. Dan pastinya ya, ini harganya cuma 165.000 ya. Dan ini dari batu asli yang Sora booster dengan energi healing yang Sora kerjakan sendiri ya, dengan tujuan untuk membantu teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat harganya masih segini, bisa saja nanti naik ya. Dan di sini ini ada healing heart necklace ya. Dia adalah berisi dari batu rose quartz yang berguna untuk menyembuhkan rasa kecewa atau luka-luka yang berulang ya. Jadi untuk kamu yang sering banget kecewa dan lukanya berulang, emosi negatifnya berulang, bisa dengan ini dibantu disinkronkan dengan auranya juga ya. Intinya adalah semua ini untuk membantu kamu untuk terlepas dari energi negatif dan emosi yang buruk. Otomatis ketika emosi kamu lebih baik, energi kamu lebih positif, kamu akan lebih mudah menarik karisma dan aura kamu lebih keluar. Energi cinta kasih, kelemah lembutan ada di sana ya. Buat yang selalu nanya sampai Sora tuh pegel banget ngejelasinnya, teman-teman yang cewek, kamu diperuntukkan untuk memakai yang ini. Dua ini, yang ini harga 195.000. Yang gelang singa ini dibuat untuk cowok. Ingat ya peruntukannya ya. Ini untuk perempuan, ini untuk laki-laki. Bukannya nanti kamu kalau pakai yang cowok punya terus jadi bahaya, celaka, bukan. Tapi gini logikanya. Ya, ini untuk laki-laki, energinya macho, energinya maskulin, gitu loh ya, yang bisa menjadi sangat dominan. Yang sehingga kalau dipakai, itu biasanya menimbulkan energi yang jadi lebih gahar atau lebih macho, paham ya? Nah, untuk kamu yang dalam tanda kutip nanti jadinya mungkin dijauhin sama cowok-cowok, atau mungkin malah orang-orang ngerasa kamu terlalu gahar, itu kadang-kadang kan bikin gak nyaman. Apalagi untuk kamu yang kepengen untuk lebih mudah deket sama lawan jenis. Yang ada energinya berlawanan, paham gak? Tuhan tuh menciptakan wanita dengan pria, dengan fungsinya masing-masing, dengan ada fungsinya, paham ya? Nah, kamu bayangkan aja kalau cowok pakai kalung hati sama gelang kupu-kupu gitu deh. Kita balik situasinya, kamu pakai gelang singa ini, gitu loh. Karena ada peruntukannya masing-masing. Kalau emang kamu segitu suka, mendingan kamu pesan khusus, ya, yang nggak Sora program. Kan bisa, kalau memang beneran mau, ya PO aja. Nanti Sora pesenin dan gak Sora program energinya gitu loh. Ya gelang biasa aja ya. Untuk teman-teman yang cowok ini 200.000, ini Sora sudah masukkan dengan energi yang lebih maskulin, energi yang lebih bold, energi yang lebih macho, lebih berani, dan energi keberuntungan dalam pekerjaan. Yang ini 200.000, 195.000, 195.000. Semua bisa dipesan di Instagramnya Sora @sora_tarot, dan bisa juga di link di bawah ya buat pemesanan ya. Kamu bisa koleksi, bisa kasih buat pasangan kamu. Ini semua untuk membantu kamu untuk punya energi yang lebih baik ya, pastinya. Tapi ingat, jangan menuhankan barang, karena ini bukan kodam, ini bukan susuk, ini bukan pesugihan. Nggak ada pantangan untuk dibawa beribadah ya, atau ke kamar mandi. Tapi Sora sudah ngomong sampai berulang kali, dia kalau kena air terus-terusan, nanti kalau warnanya berubah, kamu nanti bete. Apalagi yang ini kan nanti bau juga dong kena kulitnya itu kalau kena air terus. Kalau dari segi estetik kamu bete, kamu nggak happy, gimana auranya mau keluar? Paham nggak maksudnya Sora? Ya, emas aja yang kamu pakai tiap hari itu bisa memudar warnanya. Makanya berapa lama sekali harusnya emas itu di polish lagi, dipoles lagi, atau di coating lagi. Sora lupa nama prosesnya karena Sora juga nggak punya banyak emas ya. Cuma yang Sora tahu seperti itu. Jadi pakailah logika gitu loh. Karena cairan seperti keringat kita atau apalagi air, sabun dan sebagainya, mereka mengandung bahan kimia yang bisa merusak si kristalnya atau merusak si rantainya sendiri. Makanya kan Sora bilang jangan sering-sering kena air. Kalau udah kena air langsung dilap. Paham ya maksudnya? Ya jangan dibawa berenang juga. Itu kan logika ya. Oke, sekarang Sora, jadi gimana ke depannya? Apa yang sekiranya akan terjadi? Kita akan coba lihat. Aku mau ambil kartu aku dulu. Apa yang sekiranya mungkin akan terjadi ke depannya ya. Kita akan lihat apa yang akan terjadi ke depannya. Apa yang akan terjadi ke depannya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini memang akan hadir kembali karena tertarik energi kamu ya, dan membutuhkan kamu memang untuk mengayomi, mengarahkan ya. Walaupun energi dia itu, dia menyadari bahwa kalian tuh terhubung secara intuisi gitu loh. Jadi
Dia tidak bisa begitu saja menghempas kamu. Memang energi secara perasaan itu masih terkoneksi. Ya, tuh. Ya. Jadi nanti dia akan ada pergerakan ke kamu walaupun pergerakannya tidak cepat ya. Karena di sini banyak energi yang risau, yang galau, yang nggak tahu dia harus memulai dari mana gitu. Nah, terus Sora, pertimbangannya adalah apakah nanti aku akan selalu di nomor sekian kan? Apakah nanti aku bisa berlanjut terus baiknya ke depannya sama dia? Kalau kamu lanjut terus sama dia akan gimana ya? Birds. Key. Akan banyak situasi yang harus kamu bicarakan dan kamu omongin. Ya, karena mungkin ekspektasi kamu, harapan kamu gitu loh ya. Soal masalah kestabilan, ini yang mesti diomongin. Ya. Karena apakah dia bisa tetap cuman sama kamu, itu yang harus jadi pertimbangan. Karena kalau Sora lihat di sini masih akan mungkin ada on off-nya dari dia gitu loh. Nih. Masih akan ada periode keluar masuknya dia yang mungkin malah akan bikin kamu jadi stres gitu loh. Worth it gak sih sebenarnya orang ini untuk diperjuangkan, Sora, dikasih kesempatan lagi? Ini adalah kamu harus berpikir sendiri. Selama dia benar-benar menunjukkan perjuangannya, dia mau berubah, memikirkan baik dan buruknya resiko kamu kalau lanjut terus gimana, kalau udahan gimana, silahkan dilanjutkan. Gitu loh. Tapi kalau tidak ada usaha lebih lanjut dari dia dan kamu merasa kamu capek, kamu nggak mau yang melelahkan seperti ini gitu ya, yang begitu banyak, karena gini perjuangannya kan panjang ya gitu loh. Sora lihat di sini perjuangannya panjang, banyak hal mesti diomongin gitu. Pilihan ada di tangan kamu. Pilihannya cuma dua, jangan stuck ya. Jadi kalau mau lepasin, kalau nggak jangan stuck di dia. Bilang sama dia, mohon maaf, aku nggak bisa. Aku sudah capek, bla 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 bla, kita sudahi saja. Kalau Sora di sini ada keinginan orang ini untuk berjuang, tapi jalannya itu tidak akan mulus selama perjalanan itu, gitu loh. Nah, nanti kamu galau lagi kalau hal ini terulang, karena ada mungkin ya, ada mungkin terulang lagi hal seperti ini ke depannya. Ada mungkin potensi ke sana, karena di sini ada periode dia keluar masuk dalam hidup kamu yang membuat kamu galau. Artinya orang ini belum sepenuhnya stabil secara pikiran, kondisi dan sebagainya. Apapun itu pertimbangkan sebaik-baiknya ya. Tapi kalau memang kamu sudah sayang, kamu merasa bahwa nggak apa-apa Kak Sora, aku mau setia, mau coba untuk berusaha lagi, silahkan. Tapi kalau enggak, kamu juga punya hak untuk memilih yang lain. Oke? Kita akan coba lihat astrologinya. Ya. Kita akan keluarkan astrologi cards-nya, kita akan coba. Oke. Ada Aquarius, Pisces, Sagittarius, udah keluar, Libra, dan Virgo, dua lagi ya, Leo, dan Scorpio. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Pertimbangkan dulu gitu. Terus Kak Sora kapan dia datangnya? Kalau Sora lihat di sini masih butuh beberapa waktu ya. Masih butuh beberapa waktu karena dia masih ada kekhawatiran, masih ada kegalauan, masih ada maju mundur. Karena kamu udah tahu dari dulu memang orangnya sering galau. Di pagi hari dia mungkin akan memberi kabar sama kamu ya. Ada yang di pagi hari, ada yang lebih dari 1 tahun, ya jadi cukup lama, kan Sora udah bilang tadi. Dan ada yang di musim semi, ya Maret, April, Mei, ya itu ada di 3 potensi waktu itu. Kita akan coba lihat untuk alfabetsnya, ya alfabetsnya. U, Z, W, V, C, H, M, S, B, D, X, U, Y, dan sedikit lagi ada R ya.
Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, nama kota, plat nomor kendaraan, dan juga nomor rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Untuk teman-teman yang mau personal reading, mau belanja, dan segalanya ya, linknya ada di bawah. Tinggal diklik aja. Yuk, dukung Sora terus. Terima kasih. Sora minta maaf kalau ada kekurangan. Ya, jaga kesehatan kamu selalu di sana dan pertimbangkan hidup kamu baik-baik. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.